Halo Sobat WK Tribun Network, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya bersama jurnalis Tribun Network Abdul Majid, yang juga mantan pemain Persija Muda. Silakan Bung Majid, ceritakan kisahnya sebagai pemain Persija Muda. Oh, salah. Ini kita bahas Piala AFF. Soal Majid, soal masa lalu. AFF ada di depan kita. Besok Indonesia akan menghadapi Singapura di semifinal Piala AFF. Semifinal pertama ya, Bung Majid. Karena kita ada 2 leg, meskipun sekarang nggak kandang dan tandang, tapi atau tersentral di Singapura, maknanya tetap ya 2 pertandingan, beda dengan 1 pertandingan. Nah, gimana Bung Majid memaknai kelolosan Indonesia dari fase grup B ya, sampai kans untuk pertandingan lawan Singapura besok? Ya, Bung Eko, terima kasih. Mungkin bisa saya jelaskan yang kita lihat bersama ya, bahwa timnas saat ini tampil sangat, bisa dibilang sangat dominan ya di fase grup. Dimana kita pertama mengalahkan, dapat kemenangan 4-2 lawan Kamboja, kemudian 5-1 lawan Laos, dan di partai ketiga melawan Vietnam ya, menahan imbang 0-0, dan terakhir yang sangat membuat kita senang, lolosan itu juga mengalahkan Malaysia 4-1. Ya, betul. Dari bisa kita lihat dari fase grup itu juga, memang Sintayong mengatakan di 2 laga itu emang dapat kocokannya bagus lah, karena 2 laga awal itu bisa dibilang tim-tim yang tidak terlalu kuat ya, Kamboja dan Laos, sehingga bisa dipakai untuk Sintayong untuk meracik pemain-pemainnya, karena dia banyak pemain muda ya untuk skuad kali ini, hampir 60%. Kemudian partai ketiga lawan Vietnam, yang mana kita tahu Vietnam merupakan juara bertahan, dan dia juga skuadnya yang kalau tidak salah runner up Piala Asia juga sebelumnya, di bawah racikan dari Park Hang-seo. Dan ketika lawan Vietnam, Sintayong menggunakan formasi yang berbeda dari 2 sebelumnya. Dia memang benar-benar bertahan, karena dia tahu kalau porsi pemain timnas kita tidak bisa melampaui kualitas pemain-pemain Vietnam. Dan akhirnya di pertandingan lawan Malaysia sebagai penentu juga, walaupun kita pada saat itu imbang aja sudah bisa lolos ya Mas Eko, Bung Eko, tapi Sintayong berharap lebih, walaupun sempat ketinggalan 1, tapi mentalitas dan kualitas dari para pemain bisa membuktikan bahwa Indonesia sangat superstar di babak penyisihan grup ini ya. Kalau ngelihat sebagai jurnalis yang mengikuti perkembangan timnas, ada sesuatu yang berbeda apa dari timnas AFF sekarang ini? Kalau menurut saya ya, Bung Eko, melihat dari hadirnya Coach Sin, memang ketika dia datang 2019 akhir 3 Desember ditunjuk oleh PSSI untuk menukangi timnas menggantikan Luis Milla, ada perubahan yang sangat signifikan. Pertama mengenai fisikal, memang Sintayong mengakui bahwa pemain Indonesia tuh hanya bisa bermain hanya 60 menit. Sedangkan 60 menit ke atas itu rawan terjadi kebobolan, dan banyak dari fisik-fisik pemain yang bisa dibilang sangat tidak maksimal lah di situ. Pada saat itu dia TC di Thailand, TC di Kroasia, entah itu 18 hingga pemain senior U23 dan senior. Hal yang ditekankan itu latihan fisik, Bung Eko. Kemudian yang kedua dari Sintayong yang mungkin kita tidak tahu di luar teknik, pelatih ini merupakan sosok pelatih yang tidak hanya melihat kualitas. Sebagus apapun kualitasnya, kalau attitude-nya buruk, dia akan mengkat. Contohnya kita beberapa ada pemain seperti kalau tidak salah ada si Dayat yang pernah dicoret. Terus Nur Hidayat Haji Haris ya. Bayangka. Sekarang di mana? Sekarang dia di PSIM Jogja. Sebelumnya pernah di PSG. Dia salah satunya karena indisipliner kan. Ada beberapa pemain lagi yang indisipliner di-cut oleh Sintayong. Terus kemudian Sintayong juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Jadi ini regenerasi, Bung Eko, dari timnas-timnas sebelumnya. Gitu Bang. Sekarang kita bicara spesifik semifinal pertama. Singapura lolos sebagai runner up di bawah Thailand. Nah, melihat potensi atau kans kita di semifinal pertama nanti gimana, Bung Majid? Ya, Bung Eko, kita memang di Piala AFF ini karena bergulir di tengah pandemi ya. Sejak dari awal memang AFF ingin mengadakan di 1 negara saja, itu di Singapura. Jadi dari babak penyisihan hingga final di Singapura, dan untuk skema semifinal ini tetap menggunakan home and away.
Dan salah satu yang menjadi keuntungan tadi Sintayong bilang untuk Singapura karena semifinal ini diadakan tetap di Singapura, di Stadion Nasional Singapura. Itu akan menjadi keuntungan bagi tim Singapura dan bagi tim Indonesia sendiri karena keluar sebagai juara grup mungkin bisa dibilang lebih percaya diri. Dan Sintayong juga tidak akan meremehkan walaupun di fase grup Singapura kalah dari Thailand 2-0 yang kali itu Thailand juga menggunakan bukan pemain intinya, di mix beberapa pemain dari cadangan itu. Jadi menurut Bung Majid, kans kita untuk menang di semifinal pertama ini sangat terbuka. Bisa dibilang sangat terbuka. Mungkin kalau bisa dibilang ya kita lihat mungkin margin 2 ya maksudnya. Margin 2. Margin 2 teman-teman. Luar biasa sekali. Tolong dipasang nih margin 2. Kemudian soal materi pemain, ini ada pemain asing yang di kita ya, ada Witan, bukan pemain asing sih, pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Witan, Egy, Asnawi, Elkan. Egy pun baru datang ya. Ada update apa lagi sih selain itu? Ya, Egy hari ini sudah tiba di Singapura Mas Eko, tapi dari Sintayong sendiri dia baru mengatakan bahwa Egy tidak bisa dipakai di leg pertama, mungkin karena akan diistirahatkan dulu. Kemungkinan baru di leg kedua dia akan dipasang. Nah sebelumnya Egy emang dari klubnya FK Senica di Slovakia emang baru memberikan izin ketika liganya sudah berakhir 20 Desember kemarin. Kemudian kalau untuk kita lihat ada Elkan Bagot ya. Waktu lawan Vietnam dia juga tidak bisa dimainkan karena harus menjalankan karantina ya. Terus baru kemarin lawan Malaysia dia main di babak kedua dan akhirnya dia bisa gol. Itu juga jadi opsi buat Sintayong untuk pemain belakang selain ada Dewangga dan Farudin ya, duet itu, tapi ada Elkan juga yang bisa menjaga dan dia bisa cetak gol ketika bola-bola mati. Ada Elkan itu sesuatu ya karena dia punya postur yang tinggi. Betul, 190. Kira-kira segini saya dia Elkan. Agak ya kurang lebih segitu. 2 meter kurang. 2 meter kurang. Jadi sebetulnya formasi yang dipakai itu di timnas ini berapa sih? Ya kalau Sintayong memang mengatakan setiap pertandingannya dia menggunakan formasi berbeda-beda. Salah satu alasannya supaya tidak bisa ditebak oleh lawan dan juga ini akan membiasakan pemain untuk bermain sesuai polanya dia yang mau. Ketika sebut saja yang tadi saya bilang Mas Eko, ketika lawan Vietnam, Sintayong berkaca, wah pemain kita tidak bisa nih untuk satu lawan satu sama Vietnam, makanya dia lebih bertahan pakai 5 ya kalau tidak salah Mas Eko ya. 3 center back, 2 back sayap. Lebih bertahan dan kemudian ketika lawan Malaysia kemarin lebih percaya diri ya Mas Eko ya. Apalagi ketika gol Irfan Jaya di 2 gol di penghujung babak pertama. Nah, terus bicara Singapura, plus minus tim mereka menurut pengamatan dan riset Bung Majid seperti apa? Singapura tahun ini bisa dibilang local pride ya. Ada 3 anak dari Fandi Ahmad ya, legenda dari Singapura, si Ihsan Afandi, Ilhan Afandi, sama satu lagi saya kurang tahu namanya. Tapi ini memang dia hanya menggunakan satu pemain naturalisasi dari Korea Selatan. Berbeda dari zamannya kalau tidak salah Mas Eko tahu ada Daniel Bennett waktu itu ya. Ada Bayaki Kaizan, terus ada beberapa pemain lagi. Itu mereka Agu Kasmir, udah nggak masuk ya? Sudah tidak masuk. Itu di eranya yang kalau tidak 2010 akhir 2012 masih main lah. 2012 masih. Jadi eranya sekarang lebih ke local pride dan kita bisa lihat dari pelatih yang dari Jepang itu emang dia memaksimalkan pemain-pemain lokal ini dan itu saya lihat ruhnya dari Singapura sangat kurang dan apalagi ada satu pemain pilar mereka, back tengah mereka itu kalau nggak salah si Hamzah siapa gitu, dia kemarin cedera parah Mas waktu lawan Thailand dan itu sangat merugikan dari tim Singapura sendiri. Semifinal kemungkinan nggak main berarti dia? Semifinal tidak main karena cedera yang ini cedera parah Mas, langsung ditandu ketika lawan Thailand. Kalau saya menyoroti Singapura ini ada satu pemain tengah sih, Haris Harun ya, termasuk senior juga tuh 31 tahun, kapten dan ketika lawan Indonesia selalu jadi apa ya, jadi batu sandungan lah ini. Umpannya bagus, penempatannya posisinya oke, visi bermainnya juga kelihatan lah, paling kelihatan lah. Dia akan menjadi salah satu sosok yang menonjol sih. Tapi ya balik lagi kalau ngelihat permainan Indonesia lawan Malaysia,
apa ya, gairah kita, semangat kita ngelihat timnas, wah keren nih, Singapura aja lewat lah. Tapi Mas Eko, mungkin saya bisa bertanya nih sama Mas Eko yang mungkin lebih dulu mengenal sepak bola. Mas Eko melihatnya bagaimana? Kalau di Piala AFF sendiri, Indonesia itu terkenal 5 kali runner up. Sedangkan Rajanya. Singapura sudah 4 kali Iya, untuk iya, juara. iya. Itu beda 1 sama Thailand. Jadi dalam keadaan semifinal atau final, Indonesia sudah di PHP ini biasanya nih, karena udah 5 kali runner up. Sering anti klimaks itu. Iya betul. Ampun Mas deh. Eko melihatnya bagaimana? Dulu mungkin AFF dulu sudah menjalani dan sekarang di situasi yang sama walaupun sekarang masih semifinal nih Mas Iya, Eko. iya. Jadi beda-beda ya. Setiap generasi tuh, setiap tim, setiap masanya beda-beda gitu. Nah, dari masa ke masa nih saya ngelihat ada satu yang berbeda dari tim yang sekarang ya. Seingat saya ini ada empat pemain Indonesia yang berkompetisi di luar negeri, meskipun itu cuma kasta kedua. Betul. Misalnya Witan Sulaiman, Iya. Lesia betul ya. Egy di Senika. Asnawi di Ansan Greeners, benar. Nah, terus Elkan di Ipswich Town. Nah, saya pernah bicara dengan mantan pelatih timnas AFF 2012 itu, Neil Maizar. Dia sebut, beliau tahun 90-an pernah ke Slovakia juga. Dia, Bung Rocky Putirai, itu sama-sama itu PSSI 91 lah. Nah, menurut dia satu kelebihan pemain yang bisa main di luar negeri itu kepercayaan dirinya. Kepercayaan dirinya tumbuh karena ya itu udah Eropa gitu. Meskipun kastanya di bawah ya. Jadi ketika balik ke sini, kebiasaan, disiplin termasuk bagaimana dia beristirahat, menjaga pola makan, latihan, datang tepat waktu. Itu berpengaruh gitu. Mereka nggak mau lagi dilihat, ya kan sudah dari luar, nggak mungkin kita sama lagi. Nah, ini yang terjadi di timnas sekarang. Asnawi kelihatan pede, dan itu ya kelihatan banget lah. Kita bisa, kalau di teman-teman lihat di YouTube, kalau nge-review Asnawi itu udah kalau nggak salah kapten ya. Dia kapten. Kapten juga di klubnya. Kapten kedua setelah Evan Dimas. Nah, dia permainannya tuh staminanya kuat banget gitu, dan terus sangat berbeda jauh ketika di PSM. Itu kelihatan banget. Nah, sekarang dia bisa ambil kapan momen untuk bertahan, kapan dia maju menyerang gitu. Jadi kepercayaan diri itu yang buat saya ini menular gitu. Terus Witan juga. Mungkin orang nggak kalau dilihat golnya apa sih Witan gitu. Tapi kalau dilihat cara mainnya, tekniknya, menempatan dia, terus alurnya ya dari kiri ke kanan, mengubah jalannya serangan, itu sesuatu sih Witan. Makanya kalau nggak salah Malaysia dia full ya. Dia full. Kalau nggak salah. Nah, kalau Egy juga sesuatu. Ini artinya Sintayong cerdik memilih pemain-pemain yang dia bawa gitu. Ya udah jaminan lah pemain dari luar pasti akan ya punya istilahnya apa ya, kebiasaan yang lebih baik kira-kira gitu. Bukan berarti pemain di kita nggak baik gitu, tapi masalah kompetitifnya. Masalah kompetitif di luar itu dan di sini mungkin agak sedikit berbeda, dan cara pandang dia jadi lebih luas gitu. Karena Elkan apalagi dia di Inggris ya. Ya Inggris mau di divisi 2, divisi 3 itu udah sesuatu gitu, bisa tembus ke sana. Nah, ketika dia main di level yang istilahnya apalagi ini Asia Tenggara. Dia kan saya aja sudah bisa bersaing di atas di kompetisi itu. Ya saya di sini harus nunjukin gitu. Nah, itu yang menurut saya kebawa banget dan kelihatan di lawan Malaysia kemarin. Nah, Singapura mudah-mudahan nggak berubah dan tantangannya ya kalau kita insya Allah lolos final ya nanti kita kupas lagi lah tantangannya. Karena di Vietnam tadi disebut Vietnam sudah lolos Piala Dunia. Piala Asia. Thailand juga beberapa pemainnya bahkan banyak yang belum main di luar. Nah itu kita menarik untuk mengupas lagi. Tapi untuk lawan Singapura saya setuju dengan Bung Majid. Menurut saya sih akan lebih diunggulkan dan ya bisa meraih kemenangan di atas
2 gol ya. 2 gol, margin 2 ya. Kira-kira gitu. Oke. Mungkin kalau satu lagi nih, Bung Eko, yang masih saya agak jadi perbandingan dari pelatih-pelatih sebelumnya. Karena memang kalau Sintayong ini saya benar-benar ngikutin ya sama Luis Milla lah ya sebelumnya. Mungkin terlebih dahulu Mas Eko bisa Neil Maizar, Ahmad Darmawan, mungkin si Ivan Kolev juga ya. Ivan Kolev, Neil Maizar, dan Rahmat Darmawan ya. Satu yang beda, Neil Maizar ini dia nggak punya keleluasaan memilih pemain. 2012 kan kita ingat federasi berkonflik lah waktu itu ya. Ada 2 PSSI, KPSI gitu. Pemain yang dibawa ke Malaysia 2012 itu kebetulan saya ke sana juga. Bukan yang apa ya? Ya sudah, yang itu yang bisa dibawa gitu. Tidak ada nama-nama yang dia bisa memilih lebih dari itu gitu. Nah, untuk Rahmat dan pelatih-pelatih yang lainnya, mereka punya keleluasaan, tapi balik lagi 2010 misalnya. Ada faktor apa ya orang bilang ya kita kalah start di Malaysia dengan semua kejadian yang orang sudah tahu. Dan akhirnya ya berimbas lah pasti ke itu di GBK main di GBK. Nah kalau Sintayong ini sama seperti yang lainnya kecuali Neil Maizar, dia punya keleluasaan, ditambah tadi poin ada pemain yang sudah merasakan kompetisi di luar negeri. Meskipun yang tadi balik ke ini cuma level 2, tapi mereka sering bermain, sering diturunkan gitu. Egy oke lah di Lesia dia jarang ya. Tapi ketika di Liga apa tuh Kroasia ya? Apa Sendika nih? Slovakia. Dia punya menit bermain yang cukup gitu. Dan beberapa kali kalau kita lihat tayangannya, dia punya kemampuan atau dipercayalah teman-temannya. Jadi itu sesuatu yang buat saya ini nilai plus. Semua pemain akan tertular rasa percaya dirinya. Dan belum lagi kita punya pemain ya back kiri itu menurut saya sih jadi mengingatkan saya kayak sosok Mahyadi Panggabean tuh. Tendangan kaki kirinya tuh. Tapi dia lebih tenang. Secara fisik menurut saya sih lebih kuat juga. Terus Alfreada Dewangga. Saya tidak terlalu ngikutin Alfreada, tapi kalau ngelihat permainan selama Piala AFF, fisiknya nggak terlalu tinggi ya kayak Farudin. Bukan pemain tipikal yang tabrak, tapi dia tahu kapan ngambil momen. Contoh ketika serangan balik diambil pakai kepala, pemain Malaysia angkat kaki terlalu tinggi, jadilah pelanggaran gitu. Nah itu sesuatu perannya atau fungsinya dia beda dengan Fahrudin. Nah menurut saya ini Sintayong sudah paham, apalagi pengalaman dia di Korea Selatan ya, Piala Dunia menyingkirkan Jerman gitu. Itu juga ya balik itu tadi, dia punya kepercayaan di Piala Dunia pun saya sudah bisa berbicara dengan negaranya gitu. Apalagi ini level yang setingkat, 2 level di bawah konfederasi, ada Asia kan baru lolos ke Piala Dunia. Itu jadi kepercayaan diri buat tim ini. Mudah-mudahan kita nggak di PHP-in lagi tahun ini. Ya kira-kira demikian Sobat WK dan Tribun Network, obrolan saya dan Bung Majid seputar semifinal pertama Piala AFF 2021 antara Singapura dan Indonesia yang akan disiarkan langsung besok hari Rabu ya. Rabu 22 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Singapura akan bertindak terlebih dahulu sebagai tuan rumah. Tapi pertandingan semua berlangsung di Stadion Nasional di Singapura ya. Mari kita doakan semoga perjalanan timnas kita lancar dan apa yang kita harapkan dari zaman Piala Tiger ini bergulir akhirnya pecah juga gitu. Mudah-mudahan. Sampai bertemu dengan diskusi berikutnya. Salam olahraga. Jaya.